السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai hadis 36. Wa'an Abi Abdurrahman, dari Abu Abdurrahman, namanya adalah Abdullah bin Mas'ud. Nama Abdullah di kalangan sahabat atau anak-anak sahabat banyak sekali, sampai mencapai ratusan atau 100 lebih. Tapi ketika disebut nama Abdullah saja, maka yang dimaksud adalah Abdullah bin Mas'ud. Kalau yang dimaksud Abdullah bin Amr bin As atau Abdullah bin Abbas atau Abdullah bin Abdullah, maka biasanya disebut ayahnya. Tapi kalau ayahnya tidak disebut, Abdullah saja, maka yang dimaksud adalah Abdullah bin Mas'ud. Sama dengan Al-Hafidh, ketika tidak disebut namanya, cuman Al-Hafidh saja, maka yang dimaksud adalah Ibnu Hajar. Kalau yang dimaksud yang lain, Al-Zahabi misalnya, Al-Iraqi misalnya, maka disebut namanya Al-Hafidh Al-Iraqi, Al-Hafidh Al-Zahabi, Al-Hafidh Ibn Kathir, dan seterusnya, disebut namanya. Kalau tidak disebut namanya, maka yang dimaksud adalah Ibnu Hajar. Qala Ibnu Mas'ud berkata, Ka'anni anduru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah aku masih melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, saking tergambarnya peristiwa itu, seolah-olah aku masih melihat bagaimana wajah Nabi, tangan Nabi, yahki nabiyan minal anbiya, ketika beliau menceritakan adanya seorang Nabi. Jadi Rasulullah bercerita tentang seorang Nabi, seolah-olah aku masih melihat, tergambar jelas bagaimana beliau mengkisahkan seorang Nabi. Di antara nabi-nabi yang ada, salawatullahi wassalamuhu alaihi, seluruh nabi, seluruh rasul berhak dengan doa sallallahu alaihi wasallam, alaihi salatu wassalam, alaihi salam, dan seterusnya. Tidak seperti yang kita dengar selama ini. Kalau Nabi Musa alaihi salam, Nabi Adam alaihi salam, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihi salam. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sallallahu alaihi wasallam. Ini keliru. Ini keliru. Padahal membedakan yang sama adalah dolim, sebagaimana menyamakan yang berbeda juga dolim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Adam, semuanya sama dalam hal doa
alaihi salam boleh, alaihi salatu wassalam boleh, sallallahu alaihi wasallam boleh, sallallahu alaihi wa alihi wasallam boleh. Sebagaimana para nabi, para rasul berhak kita muliakan, kita hormati, kita doakan dengan kebaikan, kita cintai. Tidak boleh membedakan. Siapa yang membedakan? Dua kelompok sesat. Dua kelompok sesat. Satu Yahudi, dua Nasrani. Mereka membedakan. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, Nabi Musa, ya, kami cintai. Nabi Isa tidak. Dia anak pezina, katanya. Ini siapa? Yahudi. Yahudi membedakan antara satu nabi dengan nabi yang lain untuk sesuatu yang sama, bahwa Nabi Ibrahim, Nabi Musa lebih mulia dari Nabi Isa, betul, tapi bukan berarti Nabi Isa ditolak. Nah, Yahudi menolak Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Musa mereka cintai, Nabi Isa mereka benci. Begitu pula Nasrani. Nasrani mencintai Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Musa, Nabi Isa. Begitu Nabi Muhammad SAW tidak, ditolak. Disinilah kemenangan kaum muslimin. Nampaklah kebenaran kaum muslimin. Kaum muslimin tidak membeda-bedakan. Kami mencintai Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. La nufarriqu baina 'adin min rusuli. Kami tidak membeda-bedakan. Karena membeda-bedakan sesuatu yang sama zalim. Sebagaimana zalim juga menyamakan sesuatu yang berbeda. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi Yusuf bin Nun sama persis, tidak ada bedanya sama sekali, berada dalam satu derajat. Ini pun zalim karena tentu berbeda. Nabi Yusuf bin Nun mulia, Nabi Musa lebih mulia lagi, Nabi Ibrahim lebih mulia lagi, Nabi Muhammad SAW lebih mulia lagi. Begitu. Jadi betul-betul harus dengan ilmu. Kapan kita membedakan, kapan kita menyamakan. Maka di sini beliau mengatakan yahki nabiyyan minal anbiya salawatullahi wa salamuhu alaihi. Rasulullah menceritakan seorang nabi di antara nabi-nabi yang ada, salawatullahi wa salamuhu alaihim. Semoga salawat dan salam tercurah untuk mereka semuanya, tidak dibeda-bedakan. Kalau ini alaihi salam, kalau ini alaihi salam, kalau ini alaihi salam, kalau yang ini sallallahu alaihi wasallam, ini membeda-bedakan yang sama. Bolehkah? Tidak boleh. Darabahu qaumuhu. Nabi tersebut dilukai oleh kaumnya, dilempar batu oleh kaumnya. Tidak ada nabi, tidak ada rasul yang tidak dimusuhi. Syayatinal jinni wal ins, yaitu setan-setan dari jenis jin dan setan-setan dari jenis manusia. Itulah musuh para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam. Fa'admauhu, lalu mereka membuat nabi tersebut berdarah. Pada dilempar dengan batu, nabi tersebut kepalanya terluka, lalu mengeluarkan darah. Darah itu menetes, membasahi wajahnya, pipinya seorang nabi. Wa huwa yamsahud dam. Kemudian nabi tersebut mengusap darah yang menetes di wajahnya. Ini kata Rasulullah,
Ini kan yang cerita Rasulullah, disaksikan oleh para sahabat termasuk Ibnu Mas'ud. Nah, kali ini Ibnu Mas'ud menceritakan kepada murid-muridnya. Ini tentu Rasulullah sudah wafat, sepertinya Abu Bakar juga sudah wafat. Wa huwa yamsahu ad-dam an wajhihi. Setelah Nabi tersebut terluka kepalanya, lalu menetes darah membasahi wajahnya, lalu Nabi tersebut mengusap darah dari wajahnya, yaqul, sambil berdoa. Apa doanya? Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni kaumku ini, mereka tidak tahu. Ya Allah, ampuni mereka. Ya Allah, disakiti sampai berdarah-darah, bukannya nyumpain, hancurkan mereka ya Allah, binasakan mereka ya Allah, masukkan mereka ke dalam neraka ya Allah. Tidak, justru mendoakan ampun. Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Mereka enggak tahu ya Allah kalau aku sedang mengajak mereka untuk masuk surga, supaya mereka selamat dari neraka. Mereka tidak tahu. Kalau mereka tahu, barangkali mereka tidak lakukan seperti ini. Oleh karena itu ya Allah, ampuni mereka, ampuni mereka. Ya. Insya Allah antum tahu yang cerita siapa ini? Yang cerita siapa? Siapa yang cerita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang diceritakan siapa? Yang diceritakan siapa? Sama. Yang bercerita dan yang diceritakan sama orangnya. Ya. Siapa? Nabi Muhammad Rasul. Dari sini keluar hukum bahwa ketika kita menceritakan kehebatan kita, kesolehan kita, kecerdasan kita, maka tidak perlu menyebut nama. Tidak perlu menyebut nama. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecuali sesuatu yang tidak boleh tidak. Tentu beliau tidak bisa menghilangkan nama beliau. Ketika seluruh manusia berbondong-bondong minta syafaat kepada Nabi Adam, lalu saya tidak sanggup, lalu mereka datang kepadaku, alhamdulillah bisa. Tentu ini tidak bisa disembunyikan oleh beliau, maka tidak disembunyikan oleh beliau. Adapun yang ini disembunyikan, bisa disembunyikan. Ya, akulah nabi terakhir, tidak mungkin ada nabi lagi setelah aku. Tentu tidak bisa disembunyikan, maka tidak disembunyikan. Maka ada amal-amal yang tidak mungkin kita bisa menyembunyikan. Salat berjamaah di masjid, salat Jumat, jihad, haji, umrah. Gimana cara kita menyembunyikan? Sulit, nggak bisa. Ya? Tapi salat sunnah, qiyamul lail, baca Al-Quran, sedekah, salat qobliyah, ba'diyah, barangkali yang rumahnya dekat, bisa sembunyikan, sembunyikan. Adapun yang tidak bisa disembunyikan, salat berjamaah, salat Jumat dan seterusnya, tidak usah disembunyikan. Karena ada kelompok-kelompok tertentu, tarekat-tarekat sufiyah, yang memilih untuk tidak salat berjamaah di masjid. Dalam rangka apa? Dalam rangka menyembunyikan amal, menyembunyikan kesolehan. Tentu tidak bisa, tidak sanggup. Mereka memaksakan diri. Ini ucapan beliau, wakila innal haki wal muhka huwa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Yang bercerita dan yang diceritakan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam,
sama, satu manusia, walaupun dalam hal ini ada pembahasan. Ya, muttafaqun alaih, hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim fi kulli hadis. Yang pertama, sabrul anbiya'i wa tahammuluhum al-adha fi sabili tablighi da'watihim lin-nas liyanalu ridallahi wa rahmatahu. Para nabi, para rasul, manusia yang paling sabar di dalam menerima penderitaan, sakit, cacian, makian, hujatan saat menyampaikan dakwah ini. Dan para nabi, para rasul siap, tidak seperti kita. Ketika dakwah, siap dipuji, siap disanjung, siap diberi hadiah, tidak siap dicaci, dimaki, dihujat. Para nabi, para rasul ketika berdakwah siap dicaci maki. Maka hari ini mestinya para dai, para duat siap dicaci maki. Ketika tahu ini syirik, katakan syirik. Ketika dia tahu ini bid'ah, katakan bid'ah. Walaupun dia akan dicaci maki dan dikatakan mau benarnya sendiri, menang sendiri, wahabi, segala macam. Nah, bagi para dai siap dicaci, dimaki, dihujat. Karena yang dicari oleh para dai adalah ridha Allah, bukan ridha manusia. Ingat ucapan Imam Syafi'i, ridhan nasi ghayatun la tudrak. Ridha manusia adalah sebuah cita-cita, sebuah keinginan yang tidak mungkin tercapai. Jadi kalau antum ingin diridhoi oleh manusia, siap-siap kecewa, siap-siap gagal. Ucapan Imam Syafi'i, tidak mungkin kita bisa meraih ridha manusia, maka carilah ridha Allah, walaupun membuat tetangga kita marah, saudara-saudara kita marah, bahkan orang tua kita marah mungkin. Yang penting Allah ridha. Sebagaimana Nabi Ibrahim siap dimarahi oleh ayahnya, Nabi Lut, Nabi Nuh siap dimarahi istrinya, Nabi Muhammad SAW siap dimarahi paman-pamannya. Demi apa? Demi mencari ridha Allah. Dan begitulah mestinya para du'a, para da'i, dan secara umum kita semua. Ya. Cuma yang berdakwahkan para da'i, maka yang mengatakan ini sunnah, ini bid'ah, ini syirik, ini tauhid, itu kan para da'i, otomatis mereka yang paling dibenci. Ya. Kemudian min akhlaqil anbiya'i muqabalatul jahli bil ghufrani wal musamahah. Di antara akhlak para nabi itu menghadapi kejahilan, kezaliman, kesewenang-wenangan dengan ampunan. Jadi tidak seperti kita, emosi, dicaci dikit emosi, dikatain dikit emosi, apalagi dipukul, ditendang, emosi. Itulah kita. Para nabi, para rasul tidak. Bayangkan, sampai berdarah-darah, membasahi wajahnya, nggak ada emosi, bahkan didoakan ampun. Inilah akhlak para nabi, para rasul, bukan bentar-bentar emosi. Ya. Kalau ghadban lillah, marah karena Allah, ya, Rasulullah dihina, Al-Quran diinjak-injak, ajaran Islam dicaci maki, Allah dikata-katai, tentu ini marah karena Allah. Tapi kalau sekedar pribadi, ini kan pribadi beliau, kepala beliau kan pribadi beliau tidak marah. Ya. Tapi jangan tanya ketika syariat dimainkan, walaupun kecil, apa? Marah besar beliau, marah. Bahkan sahabat hari itu mengatakan,
aku belum pernah melihat Rasulullah marah semarah hari itu. Kapan? Ketika saf sudah lurus, sebentar lagi takbiratul ihram, Nabi melihat ada satu orang yang dadanya menonjol ke depan. Dia tidak lurus dengan yang lain. Marah Nabi, karena ini hak Allah, syariat, bukan hak beliau kan. Kalau cuma kepala beliau, ini hak beliau, bukan hak Allah. Maka beliau marah ketika hak Allah dilanggar. Sampai para sahabat tadi mengatakan, aku belum pernah melihat Rasulullah marah semarah hari itu. Cuman gara-gara ada satu orang dadanya menonjol dari yang lain, tidak lurus dari yang lain. Kemudian adamu muamalatil jahilina bimithli a'malihim, tidak membalas kejahilan seseorang dengan kejahilan yang sama. Kalau para nabi, para rasul, kita kaum muslimin, keburukan selalu dibalas dengan keburukan, ya sudah selesai. Nabi tidak membalas keburukan dengan keburukan pula. Maka simpati manusia kepada Nabi, mereka terkagum-kagum dengan akhlak Nabi. Bahkan wala biddu'ai alaihim, jangan buru-buru mendoakan buruk, jangan buru-buru. Nabi Nuh mendoakan buruk, ya Allah habisi mereka. Kalau mereka masih ada yang hidup, satu saja ya Allah, lam yalid illa kafara, nanti akan melahirkan kafir lagi. Karena agama anak ikut orang tuanya, habiskan ya Allah. Apakah beliau buru-buru? Tidak. Beliau berdoa seperti ini setelah 900 tahun lebih berdakwah, mengajak umatnya untuk taat kepada Allah, menyembah Allah satu-satunya. Jadi tidak buru-buru, tidak seperti kita. Diajak sholat nggak mau, diajak ngaji nggak mau, langsung didoakan buruk. Jangan begitu. Kemudian at-ta'assi bi akhlaqin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi tahammulil adha, mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kesabaran beliau menerima berbagai macam cacian, makian, hujatan. Kita contoh beliau, contoh terbaik. Tidak ada manusia sebaik beliau. Maka kalau ngambil toladan, jangan tanggung-tanggung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan si A, si B, si C, si D. Mereka bisa benar, bisa salah. Hatta Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Malik, mereka imam-imam kita, para ulama besar kita. Tapi mereka bukan Nabi, bukan Rasul. Artinya bisa benar, bisa salah. Yang pasti benar, tidak mungkin salah. Kalau salah pasti ditegur oleh Allah. Hanyalah Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di umat ini maksudnya. Kemudian ahlul fasadi wal kafiruna la yuqabiluna al hujjata bimithliha, orang-orang rusak, orang-orang sesat, orang-orang kafir tidak pernah menghadapi hujjah dengan hujjah, tidak pernah menghadapi dalil dengan dalil. Itu ciri-ciri orang rusak, ciri-ciri orang sesat. Beda dengan para nabi, para rasul yang keluar dari mulut Nabi Ibrahim, keluar dari mulut Nabi Musa, apa? Hujjah. Jadi apakah dihadapi dengan dalil pula oleh Fir'aun, oleh Namrud, oleh Abu Jahal, Abu Lahab? Tidak. Bakar, dikejar, disiksa. Gitu. Maka malu. Kalau ada seseorang bawa dalil, bawa ayat, bawa hujjah, oh ini bid'ah, oh ini sesat, yang sunnah ini
lalu dia nggak bawa dalil tapi teriak-teriak, emosi, bakar, bunuh, ini memalukan. Itu sifat orang-orang kafir, bukan sifat kaum muslimin. Sifat kaum muslimin, hujjah dilawan dengan hujjah, dalil dilawan dengan dalil, ayat dilawan dengan ayat, hadis dilawan dengan hadis, bukan dengan teriakan, cacian, makian, hujatan. Ketika seseorang mengatakan bahwa zikir berjamaah dipimpin oleh satu orang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW dan para sahabat, lalu dibawakan hujahnya, misalnya di Sunan Ad-Darimi, zikir berjamaah pertama kali di Masjid Kufah menjelang salat subuh dibubarkan oleh Ibnu Mas'ud. Ini hujah, ini dalil. Silahkan dibantah dengan hujah pula dengan dalil, bukan kemudian emosi, teriak-teriak, membubarkan pengajian, menghalang-halangi orang mau ngaji. Itu dalil lawan dengan dalil, hujah lawan dengan hujah. Yang terakhir, adamu isti'jalil azabi bil mukhalifina wa a'da'id da'wah. Jangan buru-buru memintakan adab, jangan buru-buru berdoa kepada Allah supaya mengadab orang-orang yang menyelisihi. Ini buru-buru. Contohnya adalah Nabi kita Muhammad SAW ketika pulang dari Taif, yang beliau disambit sampai berdarah-darah, lalu beliau berhenti istirahat di dekat kebun anggur, lalu Jibril mendatangi beliau. Jibril menawarkan bahwa Allah tundukkan malaikat penjaga gunung ini taat terhadap perintahmu. Artinya, kalau engkau menyuruh malaikat penjaga gunung ini untuk mengangkat gunung ini lalu ditimpakan ke orang-orang Taif, detik ini bisa. Nabi tidak buru-buru. Nabi mengatakan, aku berharap anak cucu mereka, dari sulbi mereka akan muncul kaum yang beriman, menyembah Allah, bertauhid, taat kepada Allah, dan keinginan Nabi terlaksana. Beginilah para dai mestinya. Jangan buru-buru mendoakan buruk kepada orang-orang yang menyimpang. Ya, kita masuk hadis berikutnya, 37. Wa an Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Ini jarang-jarang ada hadis dua sahabat sekaligus di akhir sanad, ya, yaitu Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah. Dua-duanya meriwayatkan hadis yang sama dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adha wala ghammin." Ketika seorang muslim tertimpa kesedihan, penderitaan, capek, lelah, sedih, dan seterusnya, hatta syaukatu yusabuha, sampai sekedar tertusuk duri. Penderitaan yang paling ringan barangkali, tertusuk duri. Sakit yang paling minimal barangkali, ya, bukan tertusuk paku kemudian usus keluar, kemudian kaki tangan diamputasi, bukan, cuman tertusuk duri, sakit yang ringan. Illa kaffarallahu biha min khotoyahu, Allah akan hapus kesalahan-kesalahannya, tentu dengan syarat, walaupun tidak disebut di sini, tentu dengan syarat dia sesuai dengan bab ini. Bab apa kita ini? Bab sabar. Tentu dengan syarat dia sabar.
Kalau dia mencaci, memaki, menjelek-jelekkan takdir, tidak terima takdir, ya tentu tidak, malah dosa. Akan diampuni dosa-dosanya kalau dia sabar. Maka orang-orang yang masih punya dosa, banyak dosa, Allah, muslim ya, bukan kafir. Seorang muslim sebulan lagi atau 2 bulan lagi atau setahun lagi meninggal, dosa masih banyak, belum diampuni. Allah Maha tahu. Sementara Allah ingin dia mati tidak membawa dosa. Allah ingin, karena dia muslim, mukmin, Allah mencintai dia. Sementara dosa-dosa masih banyak, Allah ingin bertemu dengan orang ini dalam keadaan orang ini sudah tidak membawa dosa. Maka sebulan sebelum dia mati, 2 bulan sebelum dia mati, 3 bulan, 5 bulan, 7 bulan sebelum dia mati, Allah bikin dia sakit. Mungkin pusing, mungkin sakit perut, mungkin begini enak, begini enggak enak, dan seterusnya. Untuk apa? Agar dosa-dosanya hilang. Ya. Ini salah satu kasih sayang Allah kepada kaum muslimin, bukan orang-orang kafir. Adapun orang-orang kafir tidak. Mau sabar kayak apa, mau terima, mau senyum kayak apa, tetap namanya orang kafir akan kekal di neraka. Oleh karena itu Nabi memohon kepada Allah supaya tidak dimatikan dalam keadaan mendadak. Ya. Salah satu yang beliau tidak suka mati mendadak, tentu tidak salah, tidak berdosa, tapi beliau tidak suka. Beliau maunya sebelum wafat sakit dulu, karena dengan sakit menggugurkan dosa-dosa. Dan Allah bikin beliau sakit, walaupun cuma 13 atau 14 hari. Di hari ke-13 itu Allah berikan enteng, ya, seolah seperti mau sembuh. Lalu beliau ke masjid untuk mengikuti sholat berjamaah. Tadinya berhari-hari beliau tidak ke masjid. Para sahabat sampai hampir-hampir mau membatalkan sholatnya. Saking senangnya, saking bahagianya Nabi sembuh. Nggak taunya itu adalah sholat terakhir. Setelah itu beliau tidak pernah sholat lagi bersama kaum muslimin. Besoknya atau lusanya wafat. Ya, muttafaqun alaih, hadis ini sahih ya, Imam Bukhari dan Muslim. Fikul hadis, al-mu'dhiyatu allati tusibul mu'mina tutahhiruhu min ad-durub. Penyakit-penyakit, rasa sakit, rasa tidak enak yang menimpa diri seorang mukmin, maka itu bisa menghapuskan dosa. Walaupun sakitnya itu minim sekali, tertusuk duri. Ini mafhum muwafaqah. Tertusuk duri saja dosa-dosanya diampuni, apalagi tertusuk paku, apalagi luka yang dalam, apalagi terpotong jarinya, tangannya, dan seterusnya. Semakin berat rasa sakit itu, semakin banyak dosa yang berguguran. Yang kedua, aqallu ma yusibul abda min bala'id dunya kana kafaratan lahu.
sekecil-kecil musibah yang menimpa diri seorang hamba, maka itu adalah kifarat, penebus dosa, walaupun kecil sekali, walaupun sangat kecil. Di sini kita tidak boleh meremehkan yang kecil. Mentang-mentang antum selalu melakukan amal besar, sholat berjamaah setiap waktu, jarang sekali telat, bahkan berbarengan takbirnya dengan takbiratul ihram imam, sholat qobliyah, ba'diyah, qiyamul lail, baca Al-Quran. Lalu antum jalan, di jalan ada paku, di jalan ada kerikil tajam, antum biarkan, antum mengatakan ini kecil, sepele dibanding sholat saya, puasa saya, baca Al-Quran saya. Jangan. Kita tidak tahu mana yang diterima oleh Allah, sholat kita yang sekian puluh tahun, atau kita menyingkirkan kerikil tajam dari jalanan. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Sebagaimana pelacur Bani Israel, entah berapa ratus kali dia berzina, itu diampuni oleh Allah hanya gara-gara memberi minum seekor anjing. Apakah itu amal satu-satunya dia? Insya Allah tidak. Mungkin pelacur ini pernah sholat, mungkin pernah puasa, mungkin pernah baca firman Allah di Injil atau di Taurat, mungkin pernah nolong orang, mungkin ya. Tapi yang menyebabkan Allah mengampuni si pelacur ini, justru pelacur ini memberi minum seekor anjing ya. Bukan amal dia yang sholat misalnya, sedekah misalnya ya. Kenapa? Kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Oleh karena itu jangan pilih-pilih. Ini ada kesempatan nolong orang, walaupun barangkali nuntun nenek-nenek atau kakek-kakek yang kesulitan nyebrang jalan, kita tuntun. Barangkali itu yang membuat Allah ampuni dosa-dosa kita, meridhoi kita. Sementara sholat kita selama ini, puasa kita selama ini bisa diterima oleh Allah, bisa tidak. Apakah wajib bagi Allah untuk menerima amal-amal kita selama puluhan tahun? Tidak. Allah terima bisa, Allah tolak bisa, terserah Allah. Walaupun syarat rukunnya telah kita penuhi, sudah mandi junub, sudah wudu sesuai cara Nabi, takbiratul ihram dan seterusnya sesuai dengan sunnah Nabi, Allah tolak. Mungkinkah? Mungkin. Mungkin. Bahwa sholatnya sah ya, tapi Allah tidak kasih pahala. Mungkinkah? Mungkin. Terserah Allah. Allah Maha tahu kan? Mungkin karena tercampur riya dikit. Nah, sementara yang membuat Allah ridho, justru kita menyingkirkan duri dari jalanan misalnya, membawa yang sedang kehausan misalnya ya, atau menolong semut yang sedang hanyut di air misalnya. Kita nggak tahu. Maka jangan pilih-pilih. Selagi kita bisa lakukan, lakukan. Selagi kita bisa amalkan, amalkan. Tidak usah pilih-pilih. Yang ketiga, yang bagi 'alal 'abdi alla yajma'a 'ala nafsihi bainal adha wa tafwitis sawab. Jangan sampai terkumpul pada diri kita dua hal. Jangan sampai dua hal ini terkumpul pada diri kita. Apa? Ditimpa musibah, nggak dapat pahala atau dosa. Sudah sakit, malah dosa. Kepleset, malah dosa. Di PHK dan dosa. Rumahnya kebakaran dan dosa. Jangan sampai. Artinya, ketika rumah kita kebakaran, atau kita dipecat, atau kaki kita dipotong amputasi,
Kita dapat pahala, bukan dapat dosa. Jangan sampai terkumpul pada diri kita seorang mukmin dua hal buruk. Udah tertimpa musibah, dosa lagi. Kenapa? Karena tidak sabar. Makanya sabar wajib, agar penderitaan itu bercampur dengan pahala. Menderita dan pahala, kehilangan dan pahala, bukan kehilangan malah dosa. Kenapa? Bukannya sabar, malah nanya dukun. Dia ke paranormal, dia ke dukun, nanya siapa yang mencuri motor saya, mobil saya. Udah mobilnya hilang, dosa lagi. Karena dia tidak sabar. Mestinya dia sabar. Antum tahu hukum orang yang bertanya kepada dukun. Man ataka himan fasa'alahu an syai'in ujibat anhu taubata arba'ina lailatan. Barang siapa yang datang kepada seorang dukun lalu bertanya tentang sesuatu, tentu tentang yang gaib, apa yang akan terjadi pada diri saya sebulan lagi, ini gaib, hanya Allah yang tahu. Rasul aja nggak tahu, para nabi, para rasul nggak ada yang tahu, bahkan Jibril nggak tahu. Detik-detik Ibrahim mau dibakar, Jibril panik. Berarti Jibril tidak tahu kalau Allah akan menyelamatkan Nabi Ibrahim, tidak akan terbakar. Jibril nggak tahu. Bagaimana ada dukun, kiai, paranormal, ulama mengaku tahu apa yang akan terjadi di tahun depan, bulan depan, pekan depan. Lebih hebat dari Jibril, lebih hebat dari para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam. Ya, sudah kena musibah, motornya, mobilnya hilang, habis itu dapat dosa. Innalillah. Mestinya tidak seperti itu. Dapat musibah, kemudian dapat pahala. Kenapa? Karena sabar. Yang terakhir, al-musabu man harum as-sawab. Yang betul-betul orang mendapatkan musibah, yang betul-betul terkena musibah adalah yang tidak mendapatkan pahala. Itu betul-betul terkena musibah. Kalau sekedar sakit, pusing, dipecat, bangkrut, tapi dia dapat pahala, maka itu bukan musibah. Bahkan nanti akan ada orang di surga berhayal, berharap seandainya dulu waktu di dunia terus diberi musibah. Kenapa? Karena dia menikmati, dia terheran-heran mendapatkan keutamaan yang luar biasa. Sholatnya biasa, puasanya biasa, baca Al-Quran biasa, sedekah biasa, tapi dia mendapatkan keutamaan besar. Ternyata gara-gara dia bersabar saat sakit, dicaci, dimaki, dihujat, dia sabar. Nah, orang yang seperti ini akan terkagum-kagum, terheran-heran dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada dia nanti di surga. Sampai dia berhayal, seandainya dulu waktu di dunia lebih banyak mendapatkan musibah. Wallahu. Ya, silakan azan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.